Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya Dioseta. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Gerbong 13. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya dan ingin membaca koleksi-koleksi lain dari ceritanya Dioseta, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tidak ada jalan untuk kembali, berhenti, atau kemanapun. Gerbong ini terus mencoba membawaku ke satu tujuan kematian. "Kusno, jangan nekat, kereta itu nggak bakal berhenti," teriak Kasdi mencoba menahanku. Benar saja, kereta itu tidak melambat sedikit pun. Aku pun terpleset dan terjatuh tepat ketika kereta itu menjauh meninggalkanku. "Kamu nggak apa-apa, itu kereta cepat, nggak bakal berhenti di stasiun perkampungan gini," jelas Kasdi. Iya nggak apa-apa kok, kereta berikutnya kita harus naik ya. Udah mau malam nih, udah nggak sudi aku balik ke kampung, balasku. Aku pun menoleh ke arah stasiun di belakang kami. Jaraknya hanya beberapa ratus kilometer. Kami memastikan tidak ada petugas yang akan melihat kami yang masih ingin mencoba menyelinap. Aku dan Kasdi menunggu cukup lama hingga langit mulai memerah. Seingat kami memang seharusnya kereta berikutnya ada setelah maghrib. "Aku pipis dulu, Dik. Kereta berikutnya masih lama kan?" ucapku yang segera meninggalkan Kasdi. Kusno, ntar dulu. Itu kayaknya ada yang lewat," panggil Kasdi. Aku pun membatalkan niatku untuk buang air dan melihat ke arah Kasdi menunjuk. Benar ucapannya, ada sebuah kereta yang melintas dengan perlahan. Kami segera bersiap berlari untuk melompat menaikinya. Tapi sekilas aku sempat terhenti saat melihat jendela di salah satu gerbong. Seorang nenek, rambut putihnya tergerai, menatap kami dengan kesal. Kok bengong? Naik gak?" teriak Kasdi yang sudah dekat dengan salah satu gerbong. Iya. Aku pun tidak menghiraukan apa yang terlihat barusan dan menggenggam salah satu besi di pintu gerbong paling belakang dan berhasil menaikinya. "Akhirnya dapat kereta juga," ucap Kasdi. Aku tidak membalas ucapannya. Saat di atas kereta aku baru sadar kereta ini terlihat terlalu tua untuk beroperasi dibanding kereta-kereta yang lewat sebelumnya. "Kenapa, No? Lu nyesel udah naik?" tanya Kasdi yang tengah mencari posisi nyaman di gerbong belakang yang ternyata merupakan gerbong barang. Enggak lah. Seneng gua bisa pergi dari kampung busuk itu. Suatu saat aku bakal balik dan ngebales perbuatan orang-orang di sana. Iya bener, kita bukan kabur, tapi menempa diri, tambah Kasdi. Ada beberapa kantung besar kami gunakan untuk menjadi sandaran. Di sana kami mengobrol hal-hal kecil untuk menghabiskan waktu kami. "Seharusnya kita udah ngelewatin stasiun Ranupitu nih, tapi kok nggak berhenti ya?" tanya Kasdi heran. "Mungkin beda jurusan. Udah, tujuan kita masih jauh kan? Minimal kita dapat kota yang jaraknya lebih dari 1 malam," ucapku. Kasdi setuju. Kami pun melanjutkan perbincangan kami hingga tanpa sadar langit semakin gelap dan hanya ada satu sumber cahaya berwarna kuning di gerbong ini. Kami sempat tertidur sesaat, namun suara hujan deras mulai terdengar mengganggu tidurku. Berkali-kali aku berusaha tidak menghiraukan suara hujan dan gemuruh petir di perjalanan ini, namun tetap saja gagal. Aku pun memutuskan untuk membuka mata dan mencari posisi yang lebih nyaman. Tapi tepat saat aku membuka mata, tubuhku merinding tidak karuan. Aku merasa ada sosok yang memperhatikan kami berdua. Padahal dapat kupastikan tidak ada orang lain di gerbong ini. Aku mencoba untuk tidur lagi, tapi perasaan itu tidak juga menghilang.
Aku ingin membangunkan Kasdi, namun aku tidak punya alasan yang tepat untuk itu. Tapi saat beberapa saat aku terdiam, aku baru sadar saat melihat ke arah kaca jendela. Ada pantulan beberapa orang dengan wajah yang amat pucat memperhatikan kami. Aku melihat sekeliling, tapi sosok yang dipantulkan di kaca itu tidak ada di sekitar kami. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku berteriak mencoba membangunkan Kasdi, namun suaraku enggan untuk keluar. Dengan beberapa tepukan dan menggoyangkan tubuh Kasdi, ia pun terbangun. "Kusno, kenapa mukamu pucat banget tuh?" tanya Kasdi yang masih mengusap matanya. Itu di kaca jendela," ucapku pada Kasdi sembari menunjukkan sosok-sosok yang terpantul di kaca itu. Kasdi pun menoleh ke arah yang kutunjuk. Seketika wajahnya pucat pasi sembari menoleh ke arah sekitar mencari keberadaan sosok itu, tapi tidak ada. Apa itu, Nok?" tanya Kasdi. "Enggak tahu," balasku sambil mendekat pada Kasdi. Kami pun berdiri dan mencoba menjauh dari jendela, tapi tiba-tiba kami tersandung pada kantung barang yang kami gunakan untuk tidur tadi. Saat itu tanpa sengaja aku membalik kantung itu, dan terlihat kantung itu hanya ditutup menggunakan resleting. Aku dan Kasdi pun curiga. Sepertinya kami memikirkan hal yang sama. Enggak mungkin isinya itu," ucap Kasdi. Aku tidak ingin menebak-nebak. Hanya satu cara untukku memastikan isi kantung itu. Perlahan aku memegang ujung resleting kantung itu dan menariknya ke bawah. Kasdi yang sebelumnya tidak setuju untuk membuka tetap mendekat, terdorong oleh rasa penasarannya. Dan benar, tepat saat kantung itu terbuka, tercium bau menyengat yang hampir membuat kami muntah. Wajah seseorang yang pucat tidak bernyawa terlihat dari kantung itu. "Mayat, bener mayat," teriak Kasdi menjauh. Reaksiku tidak jauh berbeda dengan Kasdi. Aku pun segera melompat menjauh, tapi samar-samar aku sadar. Wajah mayat itu sama persis dengan wajah yang menatap kami dari pantulan kaca jendela kereta itu. Pergi Kusno, kita harus pindah dari gerbong ini," teriak Kasdi. Aku setuju dengannya dan segera mengambil posisi untuk meninggalkan gerbong itu. Susah payah aku membuka pintu gerbong hingga akhirnya bisa keluar dari sana. Dan benar saja, saat aku kembali menoleh ke belakang, sosok-sosok yang tadi terlihat dari pantulan kaca jendela terlihat menatap kami dengan marah dari kantung jenazahnya masing-masing. Kami bergegas meninggalkan sambungan gerbong dan memasuki gerbong berikutnya. Sialnya, pemandangan yang terlihat tidak jauh berbeda. Beberapa karung, kardus, dan benda besar tersusun bersanding dengan kantung jenazah seperti di gerbong tadi. "Ini sebenarnya kereta apa sih, Nok?" tanya Kasdi dengan suara yang mulai bergetar. "Nggak tahu, Dik. Aku belum pernah dengar ada kereta yang mengangkat jenazah sebanyak ini," balasku. Kami pun berjalan dengan hati-hati melewati tumpukan benda-benda itu. Tidak satupun dari kami berani menoleh ke arah kaca jendela. Mental kami masih belum siap menyaksikan wajah pucat yang mungkin saja terpantul seperti di gerbong belakang. "Gimana kalau semua gerbong ini isinya begini semua, Dik?" tanyaku. "Nggak mau tahu. Kalau beneran begitu, kita turun di stasiun terdekat. Kita cari kereta lain lagi," jawab Kasdi. Aku setuju. Walau begitu, sebenarnya kami berdua sadar betul. Kami sadar bahwa dari tadi kereta ini belum berhenti sekalipun di stasiun manapun. Tetesan air hujan masuk ke gerbong ini melalui sela-sela ventilasi. Tumpukan barang-barang itu pun mulai basah dengan air yang mulai mengenang. "Kenapa keretanya bisa separah ini ya? Memangnya petugasnya nggak dimarahin kalau barang-barang di sini rusak karena air ini?" tanyaku. Kasdi berjalan dengan hati-hati sembari mencoba menjawabku. "Nggak tahu juga ya, Nok. Kecuali kalau memang sebuah benda di sini isinya mayat semua, wajar saja mereka tidak peduli." Sebenarnya aku setuju dengan pendapat Kasdi, tapi tidak mungkin mayat-mayat itu dibungkus berbeda. "Ya nggak mungkin lah. Memang ada yang tega memasukkan jasad manusia ke dalam tong kayak gini," ucapku sembari mengetok salah satu tong di sebelahku. Aneh, suara tong itu aneh. Seperti bukan berisi cairan, rasanya seperti sesuatu yang padat berada memenuhi tong ini. Nggak mungkin, ucapku meninggalkan tong itu.
Kenapa, Nok? Tanya Kasdi heran melihat tingkahku. Yang aku tahu, itu cuma desas-desus. Gak mungkin kan ada mayat yang dicor di tong itu, ucapku pada Kasdi. Kasdi pun tidak berani menjawab dan terus berusaha melewati becekan di sekitar kami untuk menuju ke gerbong berikutnya. Semoga gerbong berikutnya lebih normal, ucapku yang mulai mendekat ke pintu gerbong selanjutnya. Kami mengintip melalui kaca pintu terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke gerbong berikutnya. Berbeda dari dua gerbong di belakang, terlihat gerbong berikutnya merupakan gerbong penumpang dengan barisan kursi. Aku dan Kasdi menarik nafas lega melihatnya. Gimana, Dik? Kita kan gak punya tiket, tetap mau ke sana? Tanyaku. Itu banyak kursi kosong, pemeriksaan tiket harusnya sudah lewat. Sudah, pede saja, balas Kasdi. Aku menuruti kata Kasdi untuk masuk dengan tenang. Penumpang yang sudah ada di gerbong itu pun sepertinya tidak peduli dengan kehadiran kami. Tuh kan, santai saja, selama kita nggak rusuh pasti aman, ucap Kasdi. Iya, Dik, tapi aku masih kepikiran dua gerbong di belakang tadi. Itu beneran atau halusinasi kita ya? Tanyaku. Kasdi menghela nafas menikmati tempat duduk yang nyaman saat ini. Aku juga nggak tahu, Nok. Yang pasti kita sekarang ada di gerbong yang aman. Udah tidur aja, ucapnya. Yakin aman? Ya pahit-pahitnya paling diturunin di stasiun terdekat. Kan tinggal cari kereta lagi. Aku pun setuju dengan kata-kata Kasdi. Melihat ia begitu tenang dengan keadaan saat ini, aku pun ikut merasa tenang. Mengikuti jejak Kasdi, aku pun memilih untuk memejamkan mata dan melanjutkan tidur kami yang terganggu dengan penglihatan makhluk-makhluk tadi. Masnya gak salah kereta. Tiba-tiba terlihat seorang perempuan membangunkanku. Mbak, ini kursi mbaknya ya? Maaf. Ucapku yang ingin segera pindah. Enggak, Mas, cuma mastiin saja benar tujuan Masnya benar sama dengan kereta ini, ucap perempuan itu. Iya, Mbak, balasku yang tidak ingin diketahui sebagai penumpang gelap. Mendengar jawabanku, perempuan itu pun segera pergi meninggalkanku. Namun mendengar pertanyaan perempuan itu, aku pun penasaran. Sebenarnya kereta ini menuju kemana? Mbak, memangnya kereta ini tujuannya ke... Belum sempat aku bertanya, tiba-tiba sosok perempuan itu sudah tidak terlihat. Aku beberapa kali mengucak mataku, memastikan, namun benar perempuan itu sudah tidak ada. Yang terlihat hanya gerbong setengah penuh dengan salah satu lampu yang berkedut rusak. Kali ini aku tidak ingin memusingkannya. Rasa kantukku lebih berkuasa untukku saat ini sehingga membuatku memutuskan untuk kembali tidur. Tepat saat lewat tengah malam, aku terbangun menyadari kereta tengah berhenti di salah satu stasiun. Aku melewatkan nama stasiun itu. Namun stasiun ini sepertinya terletak di desa kecil yang masih jauh dengan kota. Mas, kalau ingin turun, ini kesempatan terakhir. Tiba-tiba sosok perempuan yang membangunkanku semalam muncul lagi dari belakang. Ia tidak menunggu jawabanku dan berjalan melewatiku dan turun di stasiun itu. Kali ini aku mempertimbangkan ucapannya dan membangunkan Kasdi. Dik, bangun Dik, keretanya berhenti, ucapku mencoba membangunkan Kasdi. Kasdi terbangun. Ia menoleh ke arah jendela memastikan posisi kereta ini. Masih stasiun desa, masih jauh, Nok, ucapnya yang ingin kembali mencoba untuk tidur. Kamu yakin mau lanjut? Hal aneh tadi gimana? Tanyaku. Udah gak apa-apa, toh sekarang juga udah gak ada apa-apa kan? Balasnya. Aku sedikit ragu, tapi ucapan Kasdi ada benarnya. Hanya tinggal sebentar lagi, harusnya kami mencapai salah satu kota yang cukup besar untuk kami memulai kehidupan baru. Aku pun membiarkan Kasdi kembali untuk tidur. Sementara aku menyaksikan kereta yang mulai berangkat, meninggalkan beberapa orang di sana. Tapi ada yang menarik perhatianku. Orang-orang yang turun dari kereta ini adalah seseorang berpakaian masinis dan seorang berpakaian petugas. Tidak jauh di belakang kedua orang itu terlihat perempuan yang membangunkanku tadi. Anehnya di sana, wanita itu berwajah pucat dengan sebagian rambut menutupi wajahnya. Ia mengenakan baju putih panjang yang sudah lusuh dan memandang kami sambil menyeringai dengan aneh. Seketika aku bergedik ngeri melihat perempuan itu bersama dengan stasiun tua
tempat kereta ini singgah tadi. Namun setelah berangkat, rasa ngeri itu perlahan menghilang bersama lamunanku yang mulai muncul. Sepanjang perjalanan aku mengingat tentang rasa sakit hatiku pada warga kampung yang meremehkanku. Pekerjaanku sebagai tukang antar memang tidak sekeren sarjana-sarjana kota yang baru-baru ini mulai meramaikan desa. Tapi membanding-bandingkan kami, tentu bukanlah hal yang sepadan. Mereka tidak tahu saja bagaimana orang tua sarjana itu mendapatkan uang untuk menguliahkan mereka. Orang tua mereka ada yang rentenir, pejabat desa yang menggunakan uang desa dengan alih-alih beasiswa, hingga juragan kaya yang uangnya disetor oleh beberapa preman pasar. Kadang dunia ini memang tidak adil. Puncak kesalahanku dan Kasdi terjadi ketika tanah tempat kami tinggal digusur untuk pembangunan. Hampir sebagian warga mendapat ganti rugi yang banyak, namun tidak dengan kami. Alasan mereka, kami tinggal di tanah milik pemerintah. Tidak ada surat-surat yang menunjukkan kalau itu tanah kami. Bung, kami sudah tinggal di tanah itu puluhan tahun. Sayangnya sarjana-sarjana kota itu bukannya membela kami, malah ikut membantu orang proyek itu untuk mengusir kami. Hanya sedikit lembaran uang yang kami terima dengan alasan uang belas kasihan. Namun uang itu sama sekali tidak ada artinya. Lihat saja, suatu saat aku akan kembali ke tempat itu dan membuat perhitungan dengan mereka. Tanpa sadar hujan pun mulai mereda. Aku menikmati perjalanan kami kali ini. Bukan lagi pedesaan, tapi jalur kereta ini melewati hutan-hutan yang masih asri. Sayangnya gelapnya malam menghalangi pemandangan kami. Sesekali aku melihat ada proyek-proyek penebangan pohon yang cukup besar di hutan yang kami lewati. Ada beberapa alat berat dan tumpukan kayu yang tersusun rapi di sana. Aku baru tahu kalau kereta api antar kota ternyata memang melewati tempat ini. Sempat aku berpikir apakah itu adalah proyek ilegal. Namun apabila sering dilewati kereta dan dilihat oleh banyak orang, tidak mungkin itu proyek ilegal. Sebelum berpikir lebih panjang, entah mengapa, aku merasa kereta ini berjalan dengan lebih cepat. Tidak hanya itu, tiba-tiba seluruh listrik di kereta ini pun mati. Lampu-lampu sama sekali tidak ada yang menyala. Tidak, ini ada yang tidak beres. Seketika aku teringat perkataan perempuan tadi. Ini kesempatan terakhir kalau mau turun. Sontak aku mulai panik dan membangunkan Kasdi. Kasdi, bangun!" teriakku membangunkannya. Kasdi pun terbangun. Ia terlihat panik saat mengetahui keadaan di kereta sudah menjadi gelap gulita. Kenapa, Nok? Mati lampu?" tanya Kasdi. "Iya, Dik. Gua semakin ngerasa ada yang gak beres sama kereta ini," balasku. "Paling petugasnya lagi usaha benerin, keretanya juga masih jalan kan?" ucap Kasdi. Seketika aku teringat sosok petugas dan masinis yang turun di stasiun tadi. "Enggak, Dik. Bangun. Kita harus cari tahu kemana tujuan kereta ini," ucapku. "Kok kamu jadi panik sih? Dari tadi juga aman-aman saja," balas Kasdi. "Kamu gak ngerasa aneh? Udah lumayan lama, lampu mati, tapi gak ada penumpang yang protes. Petugas juga gak ada yang meriksa," balasku. Kasdi mulai berpikir sejenak. Ia berdiri dan mengintip ke arah penumpang lain. "Benar, penumpang lain gak ada yang protes?" tanya Kasdi. Aku mengangguk. "Sedari tadi kamu dengar ada penumpang yang ngobrol?" tanya Kasdi lagi. Aku menggeleng. Sepertinya aku mengerti apa yang dimaksud Kasdi. Gak mungkin. Waktu kita masuk tadi masih ada penumpang yang menoleh ke arah kita," balasku. Aku pun ikut berdiri melihat penumpang yang lain. Di dalam gelap aku melihat semua penumpang tertidur tanpa ada satupun tanda-tanda akan terbangun. Mbak, bangun Mbak." Aku mencoba membangunkan salah seorang penumpang yang duduk tidak jauh di belakangku. "Gimana, Nok?" tanya Kasdi. Aku menggeleng. Tidak ada satupun tanda-tanda penumpang itu akan bangun, sama seperti penumpang lainnya. "Tapi mereka masih hidup kan, Nok?" "Harusnya iya. Mereka kelihatan masih nafas." Tidak menyerah, kami pun berjalan ke gerbong berikutnya dengan kondisi gerbong yang gelap gulita. Sayangnya kondisi yang sama juga terdapat pada penumpang di gerbong berikutnya. "Mereka ini kenapa sih?" Kasdi terlihat kesal. Ia pun memaksa menarik salah seseorang yang tertidur hingga terjatuh. Namun orang itu tetap terbaring
tanpa ada tanda-tanda akan kembali berdiri. "Kasdi, kamu apa-apaan?" teriakku. "Enggak, Nok, kita harus pergi dari kereta ini." Seketika wajah Kasdi terlihat pucat. Ia seperti mengetahui sesuatu. "Aku pernah dengar tentang sebuah kereta yang hanya digunakan sesekali. Aku kira itu hanya mitos," ucap Kasdi. "Mitos? Yang jelas, Dik," paksaku kesal. "Kereta itu cuma beroperasi sesuai permintaan. Kereta yang mengangkut tumbal untuk proyek besar." Kasdi menjelaskan cerita itu sembari merinding. Sepertinya aku juga pernah mendengar desas-desus cerita itu. "Maksudmu jenazah di belakang penumpang di 2 gerbong ini?" "Iya, Nok, bisa jadi mereka tumbal," ucap Kasdi yakin. Enggak, kamu ngawur. Terserah kamu mau percaya apa enggak. Yang penting kita harus segera turun," perintah Kasdi. Kasdi pun bergegas berjalan menuju sambungan gerbong berikutnya. Namun tidak seperti tadi. Kereta ini tengah berjalan begitu cepat. "Sejak kapan kereta ini berjalan secepat ini?" Kasdi terlihat heran. Padahal memang sebelumnya kereta ini berjalan dengan pelan. "Sepertinya sejak stasiun tua tadi, pas masuk hutan, kereta ini nambah cepat." Kasdi terlihat mencari celah dan cara untuk meninggalkan kereta ini. Beberapa kali ia mencari celah untuk melompat, namun kecepatan kereta ini tidak memungkinkan untuk itu. Apalagi dari tadi, kami hanya melewati hutan-hutan yang tidak ada habisnya. "Sialan, kita nggak bisa ngapa-ngapain." Aku berpikir sejenak, mencoba mencari cara untuk keluar dari permasalahan ini. "Kita cari petugas di depan dan paksa untuk berhenti," ucapku. Tidak mampu memikirkan cara lain, Kasdi pun setuju denganku. Kami pun membuka pintu gerbong berikutnya. Kosong, tidak ada seorang pun di gerbong ini. Kami bisa memastikannya hanya bermodalkan cahaya rembulan yang sedikit menerangi kereta. Kami berjalan melewati gerbong itu, namun sampai di tengah kami pun terhenti. "Dik," aku menoleh memberi isyarat pada Kasdi. Sepertinya Kasdi juga menyadarinya. Ada suara langkah kaki yang terdengar di belakang. Aku menoleh ke belakang, namun sama sekali tidak ada siapapun di sana. Aku menepuk pundak Kasdi, memberi isyarat untuk berjalan lagi. Tapi hal yang sama terjadi lagi. Terdengar suara langkah kaki yang berjalan mengikuti irama langkah kaki kami. "Siapa itu?" Kasdi yang sedang kesal mencoba memaksa sosok itu untuk memunculkan dirinya. Tapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Samar-samar terdengar suara parau dari seseorang. Orang itu seolah tertawa mempermainkan kami. Kasdi yang sudah kesal berbalik ke belakang dan memeriksa satu persatu kursi yang sudah kami lewati. "Siapa? Jangan bercanda, keluar kamu," tantang Kasdi. Namun saat kami memastikan tidak ada seorang pun di sana, tiba-tiba seluruh tubuh kami lemes. Kami pun membalikkan tubuh kami dan kembali berjalan ke gerbong berikutnya. Tapi berbeda dengan tadi. Saat melewati tengah gerbong, tiba-tiba suara langkah kaki di belakang kami semakin cepat. Kami pun mempercepat langkah kami hingga berlari. Kali ini kami yakin itu bukan langkah kaki manusia. Terlebih langkah kaki itu tidak lagi terdengar hanya dari bawah. Langkah kaki itu bahkan terdengar dari langit-langit kereta. Jantung kami berdetak semakin kencang. Tengkuku terasa dingin saat suara langkah kaki itu bergerak semakin dekat dan semakin dekat di telinga kami. "Cepet, Nok!" teriak Kasdi membukakan pintu gerbong dan menyuruhku keluar. Tepat ketika aku mencapai sambungan gerbong, Kasdi menutup pintu gerbong itu dengan cepat. Kami sampai dengan terengah-engah. Jantungku masih belum selesai berdegup dengan kencang. Sementara itu aku masih penasaran, mencoba mengintip mencari tahu makhluk apa yang mengejar kami tadi. Aku tidak melihat siapapun di gerbong itu. Sama sekali tidak ada, bahkan saat aku mengintip memastikan ke beberapa sisi. "Balik ke sini." Seketika aku terjatuh dengan munculnya sosok makhluk kurus yang merangkak dari atas. Ia memamerkan wajah keriputnya dengan kepala yang botak, dengan sedikit sisa rambut, menempelkan wajahnya di kaca. Lari, Nok!" Kasdi pun menarik bajuku dan membawaku menuju gerbong berikutnya. Setelah 5 gerbong sebelumnya, aku tidak lagi berharap banyak dari gerbong ini. Terlebih saat aku melihat semua jendela di gerbong ini
terbuka membiarkan angin dan air hujan masuk ke dalam kereta. "Hati-hati, Dik, dari tadi tidak ada gerbong yang beres," ucapku. Kasdi mengangguk, sepertinya ia sangat sadar dengan itu. Hampir seluruh lantai gerbong ini basah dengan air hujan yang masuk lewat jendela. Angin yang berhembus juga menimbulkan suara-suara aneh. "No, lihat ini," ucap Kasdi menunjukkan benda yang terdapat di kursi. Tas, bungkus makanan, plastik berisi barang, jaket. Benda-benda itu tertinggal dalam kondisi basah di kursi-kursi gerbong ini. "Maksudmu gimana, Dik?" tanyaku. "Bukannya ini artinya tadi ada orang yang menempati gerbong ini?" ucap Kasdi. Benar juga, ini bukan barang-barang lama. Sisa-sisa makanan pun masih belum membusuk. "Terus mereka pada kemana?" tanyaku. "Kamu udah tahu kan aku bakal jawab apa?" "Iya sih, tapi siapa tahu kamu punya pemikiran." Kasdi menghela nafas. Sepertinya bukan tidak punya firasat. Kasdi hanya berharap firasatnya salah. Sambil berhati-hati kami berjalan melewati gerbong ini. Selama berjalan, sepertinya aku sedikit membaca firasat Kasdi. "Orang-orang yang berada di gerbong ini sepertinya pergi dengan terburu-buru," tanyaku. "Nah, itu kamu tahu. Jangan bilang alasan semua jendela ini terbuka karena orang-orang itu pergi melalui jendela, Dik." Saat menyadari hal itu, seketika aku merasa gerbong ini berbahaya. "Pasti ada sesuatu yang membuat orang-orang itu nekat melakukan hal itu," ucap Kasdi sambil berhati-hati. Aku tidak habis pikir apa yang bisa membuat hal itu terjadi. Sembari memikirkan hal itu, aku merasakan hal yang aneh. Entah mengapa tiba-tiba kepalaku terasa sakit. Aku memperhatikan Kusno. Ia juga memegangi kepalanya. Apa dia merasakan hal yang sama? "Kepalaku, Dik, tiba-tiba sakit," ucapku. "Iya, Nok. Tadi aku kira cuma sakit kepala biasa. Kenapa sekarang tambah sakit?" balas Kasdi heran. Aku hampir saja terjatuh di tempat ini. Kasdi mencoba menolongku untuk terbangun. Namun seketika aku melihat hal yang aneh di sekitarku. "Dik, kok kita ada di kuburan, Dik?" ucapku ketika semua apa yang kulihat berubah menjadi kuburan. "Kuburan? Kuburan apa, Nok? Kita di kereta," jelas Kasdi. "Tapi, Dik, tapi..." Kali ini Kasdi tidak menjawab panggilanku. Sebaliknya, ia kini terlihat ketakutan dan menjauh dariku. "Pergi, setan busuk, pergi!" teriak Kasdi mencoba mengusirku. "Setan? Apa maksudmu, Kasdi?" Entah apa yang terjadi pada kami berdua. Berbagai hal mengerikan terpampang di hadapan kami. Kasdi semakin menggila. Ia melompat-lompat menjambak rambutnya hingga sesekali mencakari dirinya sendiri. "Aku setan busuk, aku setan busuk, aku harus mati." Mendengar ucapan itu, aku segera berlari menangkap Kasdi dan menahan gerakannya. "Kasdi, sadar, Kasdi!" Seketika aku mulai mengerti alasan orang-orang ini nekat melompat dari kereta. "Ini halusinasi, Dik, sadar!" Walaupun berucap seperti itu, sebenarnya aku masih belum sadar dari penglihatan kuburan di sekitarku. Setidaknya aku tidak seperti Kasdi. Aku menahan tubuhnya dan menyeretnya dengan paksa. Ia terus memberontak, namun aku tidak akan melepasnya. Sebagian tubuh Kasdi sudah berdarah dengan cakarannya sendiri. Tidak hanya itu, saat ini sepertinya Kasdi mencoba mencongkel bola matanya sendiri. "Dik, eling, Dik!" Kondisinya semakin gawat. Aku harus menghentikannya sebelum terlambat. Beruntung usahaku membuahkan hasil. Akhirnya aku menyeret tubuhnya hingga ke pintu. Dengan segera aku membuka pintu dan membawanya keluar. "Dik, sudah, Dik, tarik nafas!" teriakku padanya. Perlahan ilusi yang melingkupi diriku mulai memudar. Namun aku terus memegangi Kasdi. Salah sedikit saja ia bisa terjatuh. Cukup lama Kasdi mengamuk, tapi akhirnya lambat laun ia berhenti. Wajahnya terlihat bingung dengan apa yang terjadi padanya. "Dik, udah sadar?" tanyaku. Aku kenapa, Nok?" Kasdi bingung. "Kamu kesurupan." Bukan, kita berhalusinasi," jelasku. Kasdi pun mencoba mencerna apa yang terjadi. Lambat laun ia merasakan sakit dari bekas cakarannya di tubuhnya. Cukup lama kami menunggu di sambungan gerbong itu.
Tidak peduli seberapa angin dingin yang menerpa kami dan hujan yang mengguyur kami. Untuk kami, saat ini kedua hal itu tidak lebih buruk dari kejadian yang kita alami tadi. "Kereta ini sepanjang apa sih, Nok?" tanya Kasdi. "Aku nggak tahu, Dik, nggak sempat menghitung tadi. Kalau gerbong-gerbong berikutnya seperti tadi, sepertinya aku nggak kuat," ucap Kasdi. Ia mengusap matanya, entah itu air mata atau hujan yang membasahi wajahnya. "Tenang, Dik, tenang. Kita hadapi ini bareng-bareng," ucapku. Di hadapan kami sudah terpampang pintu gerbong berikutnya. Kami belum siap untuk menghadapinya, tapi cepat atau lambat kami pasti harus membuka pintu gerbong itu. Butuh waktu beberapa menit hingga Kasdi mulai bisa berdiri dengan tenang. Sepertinya tetesan air hujan dan angin yang kencang juga membuatnya tidak betah di sambungan gerbong ini. "Kira-kira apa yang ada di gerbong itu ya, Nok?" tanya Kasdi. "Nggak tahu, Dik, tapi kita harus cepat-cepat menemui siapapun petugas atau masinis yang ada di depan," balasku. Kasdi mengatur nafasnya. Ia menatap tajam pintu gerbong di depan dan mempersiapkan mentalnya. "Pokoknya, begitu kita buka pintu itu, kita langsung lari secepat mungkin. Apapun yang ada di sana, kita pura-pura tidak melihat saja," perintah Kasdi. Aku setuju dengannya. Kita tidak perlu tahu ada apa yang ada di gerbong setelah ini sampai kita menemui manusia siapapun. 1, 2, 3. Aku membuka pintu, sementara Kasdi berlari duluan. Aku segera menyusul mengikutinya. Brak! Seketika Kasdi menabrak sebuah tembok yang membuatku juga terjatuh menabraknya. "Aduh, asem. Apa ini?" ucap Kasdi. "Gimana toh, malah nabrak," balasku. Kasdi meraba-raba tembok di depannya. Ia pun menemukan jalan dari sisi sebelahnya. "Asem. Gerbong makan, Nok. Penyok hidungku." Aku menepuk dahiku. Kami sama sekali tidak menyangka akan gerbong berikutnya adalah gerbong makan. "Ya udah, hati-hati, gak usah peduliin apapun," ucapku. Kasdi setuju. Dalam kegelapan kami berusaha mencari jalan untuk lekas meninggalkan gerbong ini. "Ada makanan gak ya?" tanya Kasdi tiba-tiba. "Lapar kamu, jangan aneh-aneh. Ini kereta gak beres," balasku. Kami berjalan melalui beberapa meja dan kursi yang berhadap-hadapan. Sebenarnya kami merasa tidak ada hal aneh di tempat ini. Namun kami melihat segelas kopi yang masih panas tersaji di salah satu meja. "Kopi, Nok, masih panas," ucap Kasdi. "Berarti tadi ada orang di sini," balasku. Kasdi mengangguk. Kami pun merubah rencana kami dan mencari orang tersebut. "Permisi, Mas, Mbak, siapapun, ada orang di sini." Kami mencari perlahan ke setiap meja dan bangku di bawahnya, namun tidak ada petunjuk apapun. Tidak menyerah, kami pun melompat ke dalam meja bar, tempat yang membatasi petugas restorasi dengan penumpang. Aku mengecek ke kolong meja hingga kerak yang ada di dalamnya. Awalnya aku pikir tidak akan menemukan apa-apa, tapi saat sampai di lemari penyimpanan belakang, tiba-tiba terdengar suara ketukan yang sepertinya tidak disengaja. Aku membuka lemari itu dan benar saja ada seseorang di sana. "Di sini, Dik, ada orang." Kasdi segera melompati meja dan menghampiriku. "Dia masih hidup, Nok?" tanya Kasdi. Aku mencoba mendekatinya dan beberapa kali menggoyangkan tubuhnya. Mas, bangun, Mas," ucapku. Aku memeriksa masih ada nafas di tubuh orang itu dan mencoba membangunkannya lagi. "Permisi, Mas, bangun." Dengan perlahan, tiba-tiba orang itu membuka mata dan mencoba mengenali kami. Siapa kalian? Kenapa kalian bisa ada di sini?" tanya orang itu. Aku dan Kasdi saling menatap. Kami sedikit bernafas lega ketika tahu masih ada satu manusia lagi di kereta ini. "Masnya petugas kan? Tolong, Mas, kita mau pergi dari kereta ini. Ini bukan kereta biasa kan?" Kasdi langsung bertanya secara frontal. Orang itu mencoba berdiri dan mendekati kami. Namun sepertinya ia gagal. Wajahnya terlihat frustasi, seolah sudah tahu kondisinya. "Kalian seharusnya tidak ada di kereta ini," ujar orang itu. Iya, Mas, makanya kita ingin pergi," balasku. "Terlambat. Kereta ini hanya berhenti di satu stasiun tua. Setelahnya kereta ini akan berjalan terus melalui jalur khusus."
ucap orang itu. Jalur khusus? Maksudnya mas? Harusnya kalian sudah tahu kan apa yang dibawa kereta ini. Petugas itu memandang mata kami memastikan. Iya mas, jawabku sambil menelan ludah. Mayat-mayat itu, Kasdi memperjelas. Petugas itu pun mengangguk. Itu mayat apa mas? Tanyaku. Harusnya kalian sudah tahu tentang kereta ini. Kereta yang memang dikhususkan untuk mengangkut tumbal untuk proyek raksasa, jelas petugas itu. Walaupun sudah menduga, aku dan Kasdi tetap saja merinding saat mendengar pembenaran dari petugas itu. Gila, sebanyak itu mayatnya? Tanya Kasdi. Tidak hanya mayat, mereka yang masih hidup juga sengaja dijebak, diracun, agar mati di kereta ini untuk menggenapi. Mendengar ucapan itu kami pun mulai emosi. Berarti bisa saja penumpang-penumpang di gerbong yang tadi sebelumnya masih hidup. Brengsek, siapa orang biadab yang tega melakukan ini? Ucap Kasdi dengan penuh emosi. Itu saya, balas petugas itu. Sontak aku dan Kasdi kaget. Mas yang membawa mayat dan menghabisi penumpang tadi? Tanyaku. Petugas itu mengangguk. Brengsek, untuk apa ini semua? Kasdi menarik kerah petugas itu dan melemparnya keluar. Aku berusaha menahan tubuh Kasdi. Aku pun terbakar emosi. Tapi saat ini rasa takut tidak bisa lolos dari kereta ini lebih membuatku takut. Sabar Di, sabar. Dia satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu kita selamat, ucapku. Petugas itu mencoba untuk berdiri, tapi aneh, ia sama sekali tidak bisa mengangkat tubuhnya. Lah, masnya sendiri kenapa bisa begini? Tanyaku. Mendengar pertanyaanku, perlahan petugas itu mulai menitikkan air mata. Saya dijebak. Maksud masnya? Kami sekelompok diancam oleh bos proyek dan diminta untuk mengumpulkan tumbal. Ada uang yang besar yang dijanjikan, namun bukan itu alasannya. Anak dan istri kami dijadikan jaminan. Apabila tidak gagal mengumpulkan tumbal, mereka yang akan dibawa. Maksudnya, bila tidak dapat mengumpulkan tumbal, anak istri masnya dan lain yang akan dikorbankan? Tanyaku. Petugas itu mengangguk. Terus kenapa masnya masih di sini? Tanya Kasdi. Saya bertugas menghitung seluruh jasad dan korban yang disiapkan. Namun ternyata kurang satu. Saya mulai merasa ada yang tidak beres. Dan ternyata dugaan saya benar. Sayalah yang harus menggenapi jumlah tumbal itu, jelasnya. Bagaimana bisa? Apa yang dilakukan mereka sama masnya? Kopi itu. Saya membuat kopi sembari mencari cara untuk pergi. Ternyata ada racun di kopi itu, jelasnya. Seandainya bukan dari kopi itu, pasti ada cara lain yang dilakukan untuk membunuh saya. Kasdi menatapku. Kami menoleh kembali ke arah gelas kopi yang seharusnya sekarang mulai mendingin. Kalian pergilah. Kalau kereta ini sudah sampai tujuan, kalian tidak mungkin selamat, ucap petugas itu. Sedari tadi memang itu tujuan kami. Tapi gimana caranya mas? Tanyaku. Rem darurat di setiap gerbong sudah rusak. Dari 13 gerbong yang ada, hanya gerbong paling depan yang memiliki rem darurat, ucap petugas itu. 13 gerbong? Berarti masih setengah perjalanan lagi, balasku. Kami mengalami berbagai kejadian di gerbong sebelumnya mas. Apa gerbong berikutnya juga sama atau malah lebih parah? Tanya Kasdi. Wajah petugas itu terlihat bingung. Kejadian, seharusnya hanya ada jasad dan orang baru saja meninggal mas, ucap petugas itu. Aku berpikir, mungkin saja benar kejadian-kejadian sebelumnya adalah halusinasi atas rasa takut kami setelah melihat mayat sebanyak itu. Ya sudah mas, ada apa saja di gerbong berikutnya? Tanyaku mempercepat. Seharusnya hanya ada jasad manusia yang terjebak. Sebagian diracun dengan gas, sebagian lagi memang tidak bernyawa. Tapi, ucapan petugas itu tertahan. Tapi apa mas? Di barisan gerbong berikutnya, ada seorang nek. Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba ia terbatuk, memuntahkan darah dari mulutnya. Mas, kenapa mas? Mas, ucap Kasdi panik. Sayangnya petugas itu terus batuk, darahnya bermunceratan ke dinding-dinding kereta.
Tidak ada sepatah pun kata yang ia ucapkan lagi hingga terbaring tidak bergerak. Aku pun panik dan mengecek nafas dan detak jantungnya. "Mati, Dik. Dia mati," teriakku panik pada Kasdi. "Ah!" Kasdi menggoyangkan tubuh petugas itu dan memastikan, namun petugas itu benar-benar tidak bergerak. Kami melampiaskan kekesalan sesaat dengan memukul dinding kereta. Satu-satunya harapan kami untuk bisa pergi kini menghilang. "Kita harus lanjut, No. Gak bisa diem di kereta ini," ucap Kasdi. "Tapi lanjut kemana?" tanyaku. "Dengarkan tadi, ada rem darurat di gerbong paling depan. Kita berhentiin kereta ini dan pergi," jawab Kasdi. "Terus keretanya gimana?" "Aku gak peduli. Biar aja kereta ini berhenti di hutan-hutan begini. Sisanya kita tinggal cari cara untuk meninggalkan hutan-hutan ini," ucap Kasdi. Memang cukup beresiko, tapi ada benarnya juga. Di hutan lebih aman daripada di kereta ini. Setelah mempersiapkan diri, kali ini kami benar-benar mengambil ancang-ancang untuk berlari secepat mungkin menerobos gerbong berikutnya. Benar ucapan petugas itu. Gerbong berikutnya layaknya gerbong kereta biasa, namun semua orang di kursinya terlihat tertidur. Belajar dari pengalaman sebelumnya, kami tidak lagi berniat mengecek kondisi penumpang itu dan memilih untuk menerobos ke gerbong berikutnya. Gerbong berikutnya tidak jauh berbeda, namun ada bau kemenyan yang tercium di gerbong ini. Seperti tadi, kami ingin berlari secepat mungkin meninggalkan gerbong ini, tapi tiba-tiba Kasdi terhenti saat menyadari sesuatu. "Biadab," ucap Kasdi setelah sadar dengan sosok di sekitar kami. Aku yang baru saja menyadarinya juga berusaha menahan mual. Bagaimana tidak? Seluruh penumpang di kereta ini sudah tidak bernyawa dengan kepala yang sudah tidak lagi berada di tempatnya. Siapa yang tega melakukan hal ini?" ucapku. Kami berusaha menahan rasa takut kami dan terus berjalan. Dan tepat saat akan memasuki gerbong berikutnya, pertanyaan kami pun segera terjawab. Dari kaca pintu gerbong, terlihat seorang nenek tua berambut putih panjang dengan baju kebaya yang sudah bersimbah darah. Ia menggenggam sebuah parang di tangannya dan menghampiri satu persatu penumpang yang baru saja menjadi mayat itu. Ia memenggal kepala setiap penumpang itu tanpa belas kasihan. Sebaliknya, ia malah tertawa seolah menikmati apa yang ia lakukan itu. Suara tawa nenek itu menggema hingga keluar. Ia mengangkat kepala penumpang itu dan menikmati tetesan darahnya. "Edan, dia siapa, No? Gak waras dia," ucap Kasdi. Samar-samar aku teringat wujud nenek yang kulihat saat hendak menaiki kereta ini. "Gak tahu, Dik. Yang jelas dia berbahaya," jawabku. "Terus gimana cara kita ngelewatin gerbong itu?" Tidak ada jalan lain di tengah hutan malam itu dan cepatnya kereta melaju. Kami memutuskan untuk memanjat gerbong untuk melewati nenek-nenek itu. "Kamu bisa naik ke atas?" tanyaku pada Kasdi. "Bisa. Dengan luka segini mah gak seberapa," balasnya percaya diri. Aku membantu Kasdi naik terlebih dahulu. Setelahnya aku memastikan nenek itu tidak menyadari keberadaan kami dan menyusulnya naik ke atas. Aku pernah beberapa kali menaiki atas gerbong kereta, namun biasanya di siang hari dan tidak pernah secepat ini. Saat ini kami berhati-hati sembari merangkak di gerbong, menahan terpaan angin dan air yang terasa tajam di wajah kami. Suara nenek itu masih terdengar. Hal itu seolah menandakan ia baru saja memenggal satu jasad penumpang lagi. "Hati-hati, No. Jangan sampai kedengeran sama nenek itu," peringat Kasdi. "Ya, kamu juga. Awas, licin." Walau cukup lama, kami pun akhirnya sampai ke ujung gerbong. Kami berpikir untuk turun atau terus melakukan perjalanan dari atas. "Kalau kita lanjut perjalanan dari atas ini, kira-kira bisa lompat ke gerbong berikutnya?" tanyaku pada Kasdi. "Bahaya, licin banget. Tapi kalau berhasil berjalan di atas gerbong, saat ini lebih berbahaya dibanding di dalam," balas Kasdi. "Ya terus gimana?" "Aku milih ngambil resiko itu. Kita coba lompat ke gerbong depan," balas Kasdi. Aku sedikit ragu, tapi aku setuju bahwa itu pilihan terbaik saat ini. Kasdi pun mengambil ancang-ancang. Ia sedikit berlari dan melompat ke gerbong berikutnya. Brak! Terdengar suara yang cukup keras saat Kasdi mendarat ke atap gerbong berikutnya. Aku pun bersiap melakukan hal yang serupa. Aku berlari dan melompat menuju gerbong berikutnya.
Seharusnya ini bukanlah hal yang sulit. Brak! Sekali lagi terdengar suara yang keras tepat saat aku mendaratkan kakiku di atap gerbong. Namun sialnya, air hujan membuat pijakanku meleset hingga tubuhku hampir terjatuh di celah sambungan gerbong. "No, pegang!" teriak Kasdi menjulurkan tangannya. Dengan sigap aku meraih tangannya dan beberapa kali menendang dinding tembok untuk naik kembali. Aku selamat. Jantungku berdegup kencang membayangkan bila aku terjatuh dan tergelincir ke hutan. "No, Kusno." Aku mengatur nafas mencoba menenangkan diriku kembali. "No, itu no." Kasdi memukul pundakku sembari menunjuk ke bawah. "Apaan, Di?" tanyaku bingung. Aku pun memperhatikan arah kemana jari Kasdi menunjuk. Sial, dari kaca pintu gerbong yang kami lewati sebelumnya, terlihat nenek itu menatap ke arah kami. Kita ketahuan, Di," ucapku. Wajah nenek itu terlihat marah, matanya melotot sembari menggenggam parang di tangannya. Ia membuka pintu gerbong itu seolah bersiap mengejar kami. Lari terus," perintah Kasdi. Sekuat tenaga kami berlari dengan hati-hati. Samar-samar terdengar langkah yang sama dari bawah, seolah mengikuti kemana arah kami. Kami melompat ke gerbong berikutnya, dan benar saja nenek itu sudah berada di ujung gerbong sebelumnya mengejar kami. "Berhenti, kalian semua harus mati, tidak ada yang boleh hidup." Terdengar suara teriakan nenek itu yang terdengar jelas di telinga kami. Sudah jelas, nenek itu punya kekuatan aneh. Kami tidak memperdulikannya dan terus berlari sehati-hati yang kami bisa. Namun sialnya, tepat di ujung kereta ini, wajah nenek itu muncul dan berusaha menaiki atap gerbong. "Gila, nenek itu Di," teriakku. Kakiku lemas melihat keberadaan nenek itu. Kasdi yang berada di depanku terlihat gentar melihat nenek yang tua yang menyeret parang sambil tertawa terkekeh. "Nek, jangan, Nek. Kita tidak bermaksud apa-apa. Kita hanya ingin pergi," ucap Kasdi. "Terlambat, kalian sudah melihat semuanya," balas nenek itu. Nenek itu pun berjalan perlahan mendekat ke arah kami. "Gimana, Di? Kabur lah, No. Tapi gimana?" Kasdi melihat ke arah sekitar. "Lewat samping," ucapnya. "Gila kamu, jatuh langsung mati kita." "Makanya jangan jatuh." Aku tidak bisa berpikir lagi. Kami pun spontan turun lewat samping di sisi berbeda dan merambat dengan pijakan kisi-kisi jendela. Aku sekuat tenaga menggenggam pinggir atap dan merayap perlahan. Ini sulit. Sangat jauh berbeda dari adegan-adegan yang sering kulihat di film. Aku merayap perlahan, namun sialnya, tiba-tiba dari atas wajah nenek itu muncul di tengah hujan sembari mengacungkan parangnya. Aku menghindari dengan melepaskan salah satu genggamanku, namun salah satu bahuku terluka, tidak mampu menghindar. "Tahan, Kusno, aku berhentikan kereta ini," teriak Kasdi yang kembali naik. Aku tahu tujuan Kasdi bukan berlari lebih dulu, melainkan untuk memancing nenek itu. Benar saja, nenek itu terpancing dan kembali mengejar Kasdi. Aku memperbaiki posisiku dan kembali ke atas. Kasdi melompat ke gerbong berikutnya. Sialnya tidak seperti bentuk tubuhnya. Nenek itu mampu mengimbangi kecepatan Kasdi dan ikut melompat. Dengan menahan lukaku dan mengejar mereka, tapi sepertinya nenek itu punya rencana lain. Ia menarik sebuah tusuk kondinya, mengambil sebuah boneka jerami dari dalam kebayanya dan membacakan mantra sambil menatap Kasdi. "Mati kamu." Nenek itu menusuk boneka jerami itu. Bersamaan dengannya, Kasdi yang berada di depannya terjatuh. Samar-samar aku melihatnya memuncratkan darah dari mulutnya. "Kasdi!" teriakku. Kasdi berusaha berdiri. Ia masih ingin mencoba berlari, meraih gerbong terakhir. "Sudah, Kasdi. Jangan bangun, Kasdi," teriakku menyadari sesuatu. Nenek itu kembali menusukkan tusuk kondenya. Kasdi pun kembali terjatuh tengkurap. "Nenek brengsek, biar aku lepaskan gerbong-gerbong ini," teriakku yang bersiap melompat ke sambungan gerbong. Berhasil. Nenek itu mengalihkan pandangannya ke arahku. "Jangan berani-berani kamu," teriak nenek itu mengancam. "Aku tidak bercanda, akan kulepas gerbong-gerbong ini." Nenek itu menatap marah ke arahku. Aku harus memastikan nenek itu tidak menatap ke arah Kasdi. "Kusno, sekarang!" Tepat dengan ancang-ancang dari Kasdi, aku pun melompat ke arah sambungan gerbong.
Bersamaan dengan itu, kereta ini melewati terowongan jembatan yang dengan sekejap menghantam tubuh nenek sialan itu. "Mati kau nenek brengsek," ucap Kasdi. Tepat saat melewati terowongan jembatan itu, seketika wajah nenek itu sudah ada di depan wajahku yang jatuh terduduk. Tidak, bukan nenek itu. Itu kepala nenek itu yang terpisah saat menabrak terowongan jembatan tadi. "Ah, nenek sialan." Aku pun melempar kepala itu ke hutan, tempat kami melintas. "Kasdi!" Aku segera bergegas melewati gerbong berikutnya untuk memeriksa keadaan Kasdi. Ia turun dari atap gerbong, tepat sebelum gerbong paling depan. "Gimana, Dik? Lukamu?" tanyaku memastikan. "Tenang saja, gak apa-apa. Aku tahu ilmu santet begituan. Kalau dia gak punya rambut atau darahku, dia gak bakal bisa langsung ngebunuh," jelas Kasdi. "Kok kamu bisa tahu begituan?" tanyaku. "Bapakku kan dibunuh pakai santet kayak begitu. Udah, gak usah dibahas," balasnya singkat. Aku tertegun sejenak mendengar jawaban Kasdi. Namun itu tidak berlangsung lama. Di hadapan kami saat ini adalah gerbong terdepan. Benar ucapan petugas itu. Ada sebuah tuas rem darurat yang tertutup kaca. Sepertinya itu memang masih bisa berfungsi. "Gila, benar-benar gak ada manusia lagi di gerbong ini," ucapku. "Mereka mempercayakan memberhentikan kereta ini cuma sama nenek-nenek itu. Benar-benar gak waras," tambah Kasdi. Tidak mau mengulur waktu lagi, kami pun memecahkan kaca pengaman tuas rem darurat itu dan menariknya sekuat tenaga. Berhasil. Kereta mulai melambat walaupun dengan kasar. Kami merasakan beberapa tubrukan dari gerbong-gerbong belakang. Mungkin saja ada beberapa gerbong yang terlepas dari rel. Kami tidak peduli, setidaknya kereta berhasil melambat. Tidak menunggu kereta itu berhenti, saat kecepatan sudah mulai aman, kami pun melompat menuju pinggir hutan. Dengan segera kami berlari menjauh dari kereta yang sepertinya beberapa gerbongnya akan keluar dari lintasan rel itu. "Lari, jangan berhenti. Ikuti arah ruas pohon saja biar nggak tersesat," perintah Kasdi. Aku mengikuti perintah Kasdi. Hutan ini sangat gelap, tapi setidaknya pohon-pohon di sini adalah pohon jati yang memang ditanam manusia. Jadi posisinya sedikit teratur. Kami berlari sekuat tenaga, dan ketika merasa sudah mulai aman, kami pun berhenti di daerah yang tidak begitu jauh dari jalan utama. "Sudah aman?" tanyaku. "Harusnya sudah. Kita jalan aja cari jalan raya. Terus kita cari tumpangan truk saja," ucap Kasdi. Malam itu terasa begitu panjang. Saat matahari terbit, barulah kami sampai di pinggir jalan yang dilewati berbagai kendaraan. Kasdi akhirnya berhasil memberhentikan sebuah truk untuk kami tumpangi. "Ngapunten Pak, izin numpang sampai kota ya," ucap Kasdi. "Lah, tumben Mas, jarang-jarang ada yang numpang dari tempat beginian," tanya supir itu. "Iya Mas, tadi naik ke..." Belum sempat menjawab supir itu, Kasdi menyenggol tubuhku. "Iya Mas, tadi kita salah turun. Boleh ya numpang?" "Boleh, naik aja di belakang," ucap supir itu tanpa curiga. "Matur nuwun Mas," balasku. Kami pun bergegas memanjat bak truk itu dan mencari posisi yang nyaman. "Akhirnya Nok, kita bisa bernafas lega," ucap Kasdi. "Iya Dik, soal kejadian di kereta itu, apa kita laporin ke polisi ya?" "Gila kamu, mereka itu pemain proyek bisa. Kita nggak tahu siapa kawan mereka. Salah-salah kita yang diincar," jawabnya. Benar juga, tidak mungkin kereta sebesar itu bisa beroperasi tanpa sepengetahuan lembaga terkait. "Udah tidur aja, sampai kota, baru kita pikirin mau ngapain," ucap Kasdi. Aku pun bersiap untuk tidur, tapi belum sempat untuk itu. Tiba-tiba Kasdi menatapku dengan aneh. "Nok, yang kamu tidurin itu kantong apa? Besarnya kok nggak wajar?" tanya Kasdi. Sontak aku kembali terduduk dan memastikan apa yang dimaksud Kasdi. Tidak mungkin kantong seperti di gerbong kereta tadi juga kami temukan di sini. "Bercanda No, udah tidur." Kasdi tertawa terkekeh merasa berhasil mengerjaiku. Aku membalasnya dengan melemparkan sepatuku yang basah kepadanya. "Sial kamu, awas tak balas kamu nanti," ucapku kesal. Truk yang kami tumpangi melaju dengan tenang menuju kota. Kisah mengenai kereta yang mengangkut puluhan tumbal itu pun kami putuskan untuk kami simpan dan tidak kami ceritakan ke siapapun. Selain mungkin akan membahayakan kami. Lagi pula,
Apa ada yang akan percaya? Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.